Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai semua kebohongan Usop pada Kaya yang kemudian menjadi kenyataan. Tapi, setelah yang mau lewat berikut ini. Usop terkenal karena berbohong melalui hampir semua yang telah dia lalui. Namun, beberapa kebohongannya tidak lagi hanya kebohongan. Usop menceritakan banyak kebohongan selama masa-masa awal manga One Piece, tetapi kebanyakan dari mereka menjadi kenyataan pada akhirnya. Karya Eiichiro Oda telah berjalan selama lebih dari 2 dekade, tetapi dunianya masih terus berkembang. Bahkan sekarang, lebih banyak karakter yang diperkenalkan ke dalam seri dan lebih banyak lagi yang akan datang. Meskipun jumlah karakter meningkat, masing-masing masih menarik unik. Tidak ada kebiasaan yang didaur ulang, dan semua orang penting untuk cerita. Tentu saja, mereka yang diperkenalkan pada tahap awal seri memiliki kepribadian yang aneh, terutama para anggota bajak laut topi jerami. Salah satu karakter paling awal, bahkan di antara topi jerami, adalah Usop. Dalam cerita-cerita awalnya dia terkenal karena banyak berbohong. Karakternya berkisar menggertak dan bertindak tangguh. Namun, seiring berjalannya cerita, dia menjadi layak menjadi bagian dari kru Luffy. Semasa mudanya di desa Sirup, Usop menjadi bahan tertawaan yang selalu meneriakkan bajak laut untuk menggelisahkan penduduk desa. Kebohongannya, bagaimanapun, tidak berhenti dengan mengklaim bahwa bajak laut telah berlabuh di lepas pantai desa mereka dan akan menyerang kota. Dia juga memberitahu Kaya, gadis sakit-sakitan yang dia sukai, dan banyak petualangan palsu yang dia alami. Tentu saja, tidak satupun dari mereka yang nyata, atau setidaknya tidak satupun dari mereka didasarkan pada pengalaman nyata Usop. Tapi ternyata, beberapa kisahnya benar-benar memberi pertanda. Berikut 4 kebohongan Usop kepada Kaya yang kemudian menjadi kenyataan. 1. Ikan mas raksasa, dan kotoran seukuran pulau. Usop datang ke kediaman Kaya untuk menceritakan kisah palsu untuk menghiburnya. Satu cerita yang dia ceritakan padanya adalah tentang dia bertemu ikan mas raksasa di Laut Selatan. Menurut dia, kotoran ikan mas itu sangat besar sehingga dia mengira itu sebuah pulau, jadi dia berlabuh di sana. Dia juga mengklaim bahwa dia mengiris ikan dan memberinya makan ke negara kecil. Selama ark taman kecil di mana bajak laut topi jerami bertemu 2 raksasa saingan yang merupakan mantan bajak laut, mereka juga bertemu dengan pemakan pulau. Ini adalah ikan mas raksasa yang hampir menyaingi ukuran raja laut. Dikatakan memakan kapal dan pulau secara keseluruhan, yang juga menjadi alasan mengapa banyak kapal tidak mencapai tujuannya. Saking besarnya, kotorannya juga disebut sebagai Pulau Nanimonai. Sebagai ucapan terima kasih dan hadiah pengiriman kepada bajak laut topi jerami, Brogy dan Dory membunuhnya dengan 1 tembakan. 2. Negara kurcaci. Kebohongan ini diceritakan dalam hubungannya dengan ikan mas raksasa. Usop memberitahu Kaya bahwa setelah dia mengalahkan ikan mas raksasa, dia mengirisnya dan menyajikannya ke seluruh negara orang kecil. Tak hanya itu, ia juga mengaku masih belum menyelesaikan seluruh ikan mas. Usop kebetulan menemukan negara yang tepat itu selama ark Dressrosa.
Tepatnya, para kurcaci menculik dia dan Robin dan membawa mereka ke kerajaan Tontata. Namun, Usopp berhasil melarikan diri dari situasi ketat mereka dengan cara yang paling mirip Usopp. Dia menceritakan kisah-kisah yang penuh kebohongan dan bahkan mengklaim bahwa dia adalah keturunan Mont Blanc Nolan, pahlawan yang pertama kali menemukan kota emas, dan menyebut dirinya Uso Land. Tiga, tahi lalat raksasa. Berkat Luffy dan yang lainnya, Usopp ditangkap oleh Kapten Kuro, yang berpura-pura menjadi kepala pelayan kaya. Mencoba keluar dari situasi sulitnya, Usopp menggunakan kejenakaannya yang biasa. Dia memberitahu Kuro, atau Klahadore, bahwa dia sedang menyelidiki lubang tahi lalat besar di bawah Menshahan. Tentu saja, Kuro langsung menyebut kebohongannya dan mengolok-olok ayah Usopp karena menjadi bajak laut. Para anggota Crocodile Baroque Works mengungkapkan diri selama busur Alabasta. Miss Merry Christmas, mitra Mr. Four, mengkonsumsi Mogu Mogu no Mi, yang mengubahnya menjadi makhluk setengah tahi lalat, setengah manusia. Menariknya, dia dan Mr. Four ditandingkan melawan Usopp dan Chopper. Selama pertandingan mereka, Miss Merry Christmas menggali banyak lubang raksasa, sementara Usopp mencoba menghancurkan kepalanya menggunakan palu raksasanya. Pada catatan yang lebih kiasan, kebohongan tahi lalat Usopp telah direalisasikan selama busur pertamanya. Kuro telah meneliti dan merencanakan melawan Kaya selama bekerja di rumah Kaya. Di satu sisi, ini membuatnya menjadi tahi lalat, orang yang mencoba merebut kekayaan Kaya. Empat, obat yang menyembuhkan segala penyakit. Usopp tidak langsung memberitahu yang satu ini kepada Kaya, tapi itu masih kebohongan yang dibuat Usopp dan Kaya mendengar melalui Merry. Setelah Usopp bergabung dengan Luffy dan menjadi bajak laut topi jerami, Kaya mengaku kepada Merry betapa sulitnya berbohong. Sebanyak dia ingin Usopp mewujudkan mimpinya menjadi pejuang pemberani sejati di laut, dia juga ingin menghentikannya meninggalkannya. Karena itu, Merry menceritakan latar belakang Kaya Usopp. Menurut Merry, kebohongan Usopp dimulai sejak ia masih kecil. Ketika ayahnya pergi untuk melanjutkan pelayaran, ibu Usopp jatuh sakit. Dalam upaya yang sia-sia untuk menghiburnya, Usopp datang berlari setiap pagi memberitahunya bahwa bajak laut akan datang ke darat. Dia mengatakan kepadanya bahwa ayahnya akan kembali segera setelah dia sembuh. Ibunya, bagaimanapun, tahu bahwa klaim ini hanyalah kebohongan. Usopp juga memberitahunya tentang obat yang menyembuhkan segalanya, tapi dia, tentu saja, lebih tahu. Mancherry, putri kerajaan Tontata, kemudian memakan Ciu-Ciu no Mi, yang memberinya kemampuan untuk menyembuhkan luka makhluk hidup serta memulihkan struktur benda mati sebelumnya. Karena kekuatan ini, Doflamingo menyimpannya sebagai cadangan untuk berjaga-jaga jika pabrik Smile dihancurkan. Kekuatannya begitu kuat sehingga dia berhasil menyembuhkan penduduk desa yang terluka setelah pertempuran topi jerami dengan Doflamingo. Tapi terlepas dari potensi buah iblis Mancherry, dia sebenarnya bukan obat, jadi kebohongan ini masih setengah disadari. Dengan impian Chopper untuk menyembuhkan segala kemungkinan penyakit di luar sana, maka mungkin kebohongan ini akan menjadi salah satu kisah Usopp yang akan terwujud sepenuhnya nanti.
Itulah tadi semua kebohongan Usop pada Kaya yang kemudian menjadi kenyataan. Jika kalian memiliki daftar lain yang tidak disebutkan tadi, silahkan tulis di kolom komentar. And see you next video.